begitu tuh. Masih 9 tahun dikasih mobil lagian. Gimana sih Bu? Ya Allah, anak itu bandel banget. Emang nyawa itu ada serepnya apa ya? Ya emang ban. Ada serepnya. Iya. Kadang-kadang juga orang tua kudu paham. Jangan main kasih-kasih aja. Ada pemberitahuannya. Betul. Ustaz. Untung mobilnya nggak apa-apa. Alhamdulillah nyawanya ya nggak apa-apa. Nyawanya. Dan manusia yang ada di situ. Iya, itu kan misalnya kita ngendarin mobil bisa membahayakan orang lain juga. Bukannya, Iya, apalagi isi mengemudi itu didapatnya di usia 17 tahun kan? Iya, kenapa 9 Ini tahun? 9 tahun. Iya. Jangan-jangan curi-curi tuh guru. Oh iya. Iya, ibu kalau misalnya anaknya nih tiba-tiba umur 9 tahun dibeli pesawat terbang, Kayaknya bukan bagaimana? anak deh. Gak cucu bakal dia. tak kasih mobil lagi dan motor. Motor Oh dikasih ya. motor Ada aja. mobil dan motor Masalahnya, ya. masalahnya di bawah umur anak-anak Iya. 9 tahun tidak waktunya untuk membawa kendaraan Ih, mobil. pinter ibu. Kalau saya kayak kasih sepeda bu, ya biar Sepeda ngegoes hotel sudah. aja. Iya, gak nubruk juga gak sakit bu. Iya betul. Ya udah ibu namanya siapa sayang? Ibu Sunarti dari Sunarti. Tulang Bawang Lampung. Biar tambah Oh, dari jelas. Lampung. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Biar ilmunya tambah jelas, dilengkapin lagi guru ya. Ya. Umi boleh duduk dulu, maaf aku ambil. Tepuk tangan dulu Baik, yuk. izin Habib dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketahuilah anak itu adalah amanah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan tanggung jawab orang tua bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Apalagi mendidik anak di saat anak itu sudah menuju masa balik. Ketahuilah ketika anak itu harusnya diperkenalkan gimana menjaga auratnya, bagaimana dia tidak mengganggu dirinya dan merusak orang lain. Karena kadang-kala anak-anak itu jangan hanya dibiarkan tapi diarahkan. Diarahkan. Dan ada masa-masanya, Ya, Masya Allah, benar. tabarakallah. Yang terbaik bagaimana orang tua memberikan keteladanan. Iya, jangan. Menginformasikan hal-hal yang positif. Berikan bekal ilmu, agama. Iya baik, terima kasih guru Ya, ilmunya ya. Biar kita lebih bijaksana lagi. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, kalau ngomongin masalah amal jariah semuanya pasti happy. Kenapa? Karena amal itu nggak berhenti-henti. Namun kita akan bahas kali ini adalah dosa jariah. Seru ya Bu ya? Ada nggak sih dosa jariah Bu? Ada nggak? Oke, tema kita kali ini adalah dosa jariah. Apakah bisa dihapus? Tepuk tangan dulu yuk. Ini seru ini ya. Jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Ini insya Allah akan jadi ilmu kita semuanya ya. Nah sebelum kita masuk ke dalam tema lebih jauh lagi, kita lihat lagi satu cuplikan polisi tangkap 66 pelaku judi online. Yuk. Polda Metro Jaya merilis penangkapan 66 orang tersangka kasus perjudian online pada Rabu petang. Ke-66 tersangka ini terlibat dalam pengoperasian 9 situs dan aplikasi judi online. Para tersangka ada yang bekerja sebagai operator, admin, customer service, hingga pembuat situs judi. Penangkapan ini merupakan hasil penelusuran penyidik Polda Metro Jaya selama 3 bulan terakhir. Para tersangka diancam dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang ITE, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Ya Allah, semoga kita terhindar dari hal itu ya Bu ya. Anak, istri, keluarga, baik semuanya. Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Usman. Nah, nggak ada orang kaya akan judi. Tapi menyesatkan, bahkan Menyesatkan. menghancurkan. Iya, kekayaan yang fata morgana. Iya ya. Baik, Guru, ini maafin kalau di dalam judi ada yang namanya bandar. Ya, bandar itu yang nguasain semuanya begitu kali ya. Nah, kalau misalnya nih bandar udah tobat ya, tapi masih ada nih urusan-urusan yang lain yang masih enggak, itu kena enggak untuk dia tuh dosa jariah? Silakan Guru. Akhir afwan, Abang Ali, ya Habibi, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa sallam wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, penonton di rumah dan juga penonton di studio duduk manis menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Amin. Subhanahu wa taala, Ya Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin amin ya rabbal Alamin. innamal khamar wal maisir wal ansab ridsun min amali syaitan.
Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci dan bahkan melaknat mereka. Dan jelas dalam hukum agamanya Allah, innamal khamar wal maisir, dia minum minuman keras, dia adu nasib atau dia judi, maka itu adalah ridsun min amali syaitan, perbuatan syaitan, kebiasaan syaitan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada bandarnya, ada orang yang ngajakinnya, ada orang yang ngumpulinnya, ada orang yang promosiinnya, atau ada orang yang selalu senantiasa mengajak mereka dalam keadaan yakni judi, bandar ini akan mendapatkan hukuman ya Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dosa jariah. Dosa yang tidak ada henti-hentinya. Manda ila salatin kana alaihi minal ithmi mislu athamin min tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an. Bahwasanya siapa orang yang dia mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa daripada kesesatan yang diajak. Dan siapa orang mereka yang senantiasa mengikutinya dan dia mendapatkan dosa tersebut, yang ngajak dapat dosa juga. Tidak dikurangi daripada sedikit pun daripada dosa yang didapatkan daripada orang yang mengikutinya, yang mengajaknya, yang menyajikannya, yang menemaninya, yang bermain bersamanya, itu dosa semuanya. Dikatakan Zariyah bagaimana? Zariyah adalah mereka yang mengajak orang yang gak biasa judi jadi judi. Orang yang gak biasa maksiat jadi maksiat. Orang yang gak biasa melakukan itu, dia melakukan perbuatan itu. Maka dosanya pun sama seperti apa yang dia ajaknya. Kalau dia mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala daripada kebaikan itu. Dan dia mendapatkan pahala walaupun udah meninggal nih. Dia mengajak kepada kebaikan, dia terus mengalir kalau orang itu. Ya Dia ngajak ente ngaji, ente terbiasa untuk ngaji. Ngajarin maka lagi yang selamanya. lain, Nah, dapat multi lagi. level pahala. Sama judi kayak gitu juga. Ya Allah. Multi level Ngajak. dosanya bertubi-tubi. Kenal kagak kenal kita dapat dosanya. Nauzubillah min zalik. Aduh, tepuk tangan dulu biar semangat yuk. Ya, semangat kita jauhi hal ini ya. Baik, kita minta ilmunya Ustadz Syam. Siap. Ini lagi viral juga ini. Apa itu? Cek hodam. Cek kodam. Iya, aku nggak paham deh kenapa sih hal-hal seperti ini banyak yang ngikutin gitu ya. Nggak tahu. Cuman gini loh, aku nggak tahu bohong atau nggak, tapi mungkin aku lebih poinnya bohong lah. Orang bisa tahu hodam orang lain mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya orang tahu kalau itu bohong. Iya, makanya itu jadi PR kan. Nah, kalau misalnya orang akhirnya jadi percaya, ya terus akhirnya banyak yang jadi dibohongin, jadi percaya, terus dibilangin, oh ke situ aja. Ini gimana hitungannya guru? Apakah akan kena dosa jariah juga? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan membersamailah kalian orang-orang yang jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kebohongan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu mengantar kepada murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita bertanya, apakah orang yang membohongi orang lain, apalagi ini berkaitan dengan hal yang gaib, apakah ini berdosa dan dosanya akan terus menerus? Ini bahkan ketika di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang makan disediakan oleh budaknya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada budak tersebut, dari mana kau dapatkan makanan ini? Biasanya kita tidak punya. Maka kata budaknya, aduh mohon maaf ini Tuan, saya lupa bilang, saya dulu itu adalah seorang dukun.
Waktu saya jadi dukun saya bohongin orang. Ketika saya bohongin orang, orang itu mau bayar. Tapi waktu itu nggak ada duitnya. Nah baru kemarin dia bayar utangnya itu. Nah itulah saya beliin makanan. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mengeluarkan makanan itu dari tenggorokannya, dari perutnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Bunda Aisyah, sampai-sampai ayahku waktu itu seakan-akan udah hampir mati. Sampai dia mengeluarkan makanan tersebut saking takutnya memakan sesuatu daripada kebohongan dan menipu orang lain. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan apakah ini bisa menjadi dosa jariah yang bersambung terus-menerus, kalau tidak ditobatkan maka dia bisa menjadi dosa jariah. Maka ketika masih hidup orang tersebut, cara bertobatnya adalah dia menghentikan kebohongannya. Dia melakukan klarifikasi atas kebohongan tersebut. Mohon maaf yang kemarin-kemarin itu cuma konten. Mohon maaf kemarin-kemarin itu saya menipu, saya bohong. Maka itu bisa menghentikannya. Tapi kalau tidak sempat bertobat, maka ini ribet, repot akhirnya. Ya Bisa Allah. jadi keturunannya nanti yang akan membayarkan dosanya. Caranya bisa dengan kafarah. Ya Allah. Bisa dengan bayarkan dengan 3 hari puasa berturut-turut. Kalau dia tahu dulu orang tua saya penipu, pernah jadi cek khodam bohongan. Nah, bisa. Jangankan kalau asli aja berdosa apalagi Iya, ditambah iya. bohong. Bohongan. Udah perdukunan tambah bohong pula. Double. Ya, ini jadi istilahnya yang dibohongin se-Indonesia atau ya mungkin udah Sosial media. ke sosial media ya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Yuk kita mawas diri ya, lebih hati-hati lagi. Ya Allah jangan sampai kena dosa yang akhirnya jadi dosa. Ibunya diem aja ngapa ya gelisah kayak. Bu, iya dari tadi diem aja. Kepikiran apa sih Bu? Sini Bu, ke tengah yuk sama Bang Ali yuk. Iya, coba curhat sini Bu. Iya, ada masalah apa hidupnya? Aduh Bang Ali, saya Aduh. gelisah nih. Gelisah katanya. Gelisah. Gelisah. Gelisah kenapa? Kenapa gelisah Ibu? Tuh ditanya sama Ayo. guru tuh. Kenapa Kadang gelisah? saya suka marah-marah sama suami. Apa itu bisa jadi dosa jair? Bisa banget Bu, yang namanya laki mah jangan dimarah-marahin, diurusin Bu. Apalagi kalau misalnya bulanan kurang ya jangan dimarah-marahin Bu. Tetap aja disayangin, dicintain. Ya itu bisa jadi dosa jariah. Apa yang akan enggak dikasihani tuh suami ta Ibu. Setengah mati ini tuh cari uang kasihan. Iya kalau misalnya Baru kita kasih dimarah-marahin. gitu suami ta. Kalau dimarah-marahin ntar cari yang lain bagaimana? Nah. Tapi kadang-kadang suaminya juga suka marah-marah sama saya. Jangan dong, jangan marah-marah lakinya, kasihan ya. Kalau misalnya, Ini yang susah begini, sudah Iya. diberitahu masih jangan ngeyel. iya, masalah rumah Gak ada tangga. alasan banyaknya bicara Iya, mungkin di Tapi tunggu dulu, Iya. gimana kalau kita bahas lebih lanjut lagi tentang dosa jariah? Dan Boleh. Gimana cara tobatnya? Siap guru. Mau Ibu? Mau Dengan ya. Ibu siapa Bu? Ibu Ira dari Lampung. Setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah. Ini masalah keluarga guru, ntar kita buat.